Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ali Irsad, perwakilan dari kelompok pertama, ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul penentuan kadar tembaga 2 pada sampel penggunaan spektroskopi senapan atom atau yang disebut SSA, Perkin-Elmer analisis 100 metode kurva kalibrasi. Nama kelompok: Dias Akbar, Azril Riyadi, Abdul Latif Sadewo, Octaviano Suarez Cardoso, Muhammad Taufik, Ezatur Fajar Nugroho, Muhammad Fikri Ali Irsad, Roma Uli Purba, Arya Rahman Hakim. Spektroskopi serapan atom atau SSA adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan kadar suatu logam dalam suatu senyawa dengan mengatomisasinya terlebih dahulu. Atomisasi dapat dilakukan dengan nyala. Metode spektroskopi serapan atom atau SSA berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom, yang berakibat suatu atom pada keadaan dasarnya dinaikkan ke tingkat energi eksitasi. Proses absorpsi cahaya oleh atom penjelasnya adalah sebagai berikut. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Dengan absorpsi energi, maka akan diperoleh lebih banyak energi. Kemudian suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Logam akan mengabsorpsi energi cahaya. Cahaya yang diabsorpsi spesifik sekali untuk tiap unsur, yaitu sesuai dengan energi emisi dari unsur tersebut. Kemudian yaitu fungsi SSA atau spektroskopi serapan atom digunakan untuk menganalisis konsentrasi analit dalam sampel. Elektron pada atom akan tereksitasi pada orbital yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan menyerap energi atau radiasi pada panjang gelombang tertentu. Berikutnya fungsi alat SSA. Yang pertama, spektrofotometer serapan atom berfungsi untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam memelihara kesehatan seperti kalsium, magnesium, tembaga, zinc, dan besi. Yang kedua, selain itu spektrofotometer serapan atom juga dapat digunakan menentukan apakah obat-obatan terapeutik tingkat seperti litium telah dicapai dalam darah dan juga dapat mendeteksi kuantitatif kadar racun pada logam. Berikut ini adalah contoh gambar alat spektroskopi serapan atom atau SSA. Berikutnya yaitu komponen-komponen SSA. Sumber radiasi. Yang pertama, fungsi dari sumber sinar adalah memberikan radiasi sinar pada atom-atom netral hingga terjadi absorpsi yang diikuti peristiwa eksitasi atom. Kemudian berikutnya yaitu unit atomisasi atau atomizer nyala. Tujuan atomisasi yaitu untuk mendapatkan atom-atom netral. Atomisasi dapat dilakukan dengan nyala api atau paling banyak digunakan atau tanpa nyala api. Pemakaian nyala atau pembakaran mempunyai keuntungan dan kelemahan sebagai berikut. Untuk keuntungannya yaitu memberikan hasil-hasil yang bagus, kemudian mudah cara kerjanya. Sedangkan kelemahannya, efisiensi pengatoman ini dalam nyala rendah sehingga membatasi tingkat kepekaan analisis yang dapat dicapai. Kemudian ada jumlah sampel yang diperlukan relatif banyak. Oke, berikutnya sistem optik. Fungsi sistem optik adalah memfokuskan sinar dari sumber sinar, mengarahkannya kepada sampel dan kemudian meneruskan ke monokromator sampai ke detektor. Nah, monokromator adalah mengisolasi sinar yang diperlukan atau salah satu atau lebih garis-garis resonansi dengan alfa beta tertentu. Kemudian dari sinar
atau spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga. Detektor yaitu menentukan intensitas radiasi foto dari garis resonansi yang keluar dari monokromator dan mengubahnya menjadi arus listrik. Amplifier yaitu berfungsi sebagai penguat sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian sampel menggunakan alat-alat spektrofotometri serapan atom. Dengan metode analisis kurva kalibrasi untuk mengetahui kandungan tembaga 2. Untuk alat ada gelas kimia 100 ml, batang pengaduk, labu takar 100 ml, labu takar 50 ml, labu takar 25 ml, pipet ukur, corong, statif corong, pipet tetes, alat SSA Parkin-Elmer, analis. Untuk bahan ada larutan HNO3 1M, Aquades, H2O2 30% larutan stok, dan larutan uji. Prosedur kerja. 1. Pembuatan larutan blanko. Diambil 0,3125 ml HNO3 dengan konsentrasi 16 m ke dalam labu takar 10 ml. Lalu ditambahkan Aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan. Kedua, pembuatan larutan kerja tembaga 2. Larutan kerja tembaga 2 dibuat dalam konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm. Untuk jumlah volume dapat dilihat di tabel D.1 dan diambil dari larutan stok. Larutan kerja tembaga 2 dalam masing-masing konsentrasi, kecuali untuk konsentrasi 5 ppm, dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml, lalu ditanda bataskan menggunakan larutan blanko. Preparasi sampel. 25 ml contoh diambil secara duplo dan dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Kemudian ditetapkan pH contoh uji sampel sampai 2 dengan cara menambahkan larutan HNO3 1M. Kemudian tempatkan volume sampai dengan 50 ml dengan cara menambahkan Aquades. Jika masih ada yang tidak larut, maka disaring menggunakan kertas saring Wetman. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian yang dilakukan penentuan konsentrasi CO2 dalam suatu sampel menggunakan instrumen spektroskopi serapan atom dengan metode analisis kurva kalibrasi. Metode kurva kalibrasi digunakan karena dianggap tidak ada gangguan. Larutan deret standar yang digunakan terdiri atas 6 konsentrasi, di mana masing-masing konsentrasinya adalah 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm. Pada pembuatan larutan sampel dilakukan penambahan asam nitrat HNO3, sedangkan kondisi pH sama dengan 2 yang bertujuan agar tidak terjadinya hidrolisis dan logamnya larut tidak mengendap. Viskositas yang tinggi, tegangan permukaan, dan tekanan uap larut meninggi sehingga proses analisis akan efisien. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pada percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Konsentrasi tembaga 2 pada sampel pertama dengan adalah 18,3 ppm dan pada sampel kedua hasilnya 18,1 ppm. Terdapat dua penyimpangan pada pengujian yang dilakukan, yaitu penyimpangan dalam hal syarat konsentrasi dan penyimpangan dalam hal syarat kimia. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Sekian dan terima kasih.